Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab ke-118. Haha, lelaki tua ini lamban. Sepanjang jalan, aku lupa menanyakan namamu. Tolong jangan tersinggung. Haha, ketua terkekeh saat beberapa dari mereka berjalan ke depan. Wajahnya terungkap ekspresi malu saat dia menoleh dan bertanya pada Xiaoyan sambil tersenyum. Xiaoyan juga membalas salam dan tersenyum. Dia menangkupkan kedua tangannya ke arah ketua dan berkata, "Saya Yan Xiao." Ketika kata-kata Xiaoyan keluar dari mulutnya, ketua dan dua orang lainnya sedikit terkejut. Segera, ekspresi terkejut muncul di wajah mereka. Tatapan mereka memandang Xiaoyan dipenuhi dengan ekspresi semakin tidak percaya. "Kamu adalah Yan Xiao yang bertarung dengan leluhur klan Li Gan. Setengah bulan yang lalu, butuh waktu lama kemudian sebelum ketua membuka mulutnya dan terus bertanya pada Xiaoyan dengan nada kaget. Xiaoyan juga tersenyum dan menganggukkan kepalanya sebagai tanda terima. Meskipun mereka sudah siap secara mental, ketika mereka melihat Xiaoyan menganggukkan kepalanya sebagai tanda pengakuan pada saat ini, mereka bertiga mau tidak mau mengeluarkan gelombang udara dingin. Tidak peduli bagaimana mereka memikirkannya, mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa alkemis jenius yang mereka temui hari ini sebenarnya adalah Yan Xiao, yang namanya baru-baru ini mengguncang seluruh dunia kuno. Kota liar, CK. Ini benar-benar tidak terduga. Teman kecil Yan Xiao memiliki bakat seperti itu di usia yang begitu muda. Dia tidak hanya memiliki kekuatan yang besar, tetapi bahkan prestasinya dalam alkimia juga sangat mengejutkan. Teman kecil Yan Xiao benar-benar orang yang berbakat. Seorang jenius yang diberkati oleh surga. Pada saat ini, bahkan wakil ketua, Cilin, yang mengikuti di samping ketua, mau tidak mau mengeluarkan gelombang seruan dari mulutnya. Tatapannya saat memandang Xiaoyan seolah-olah sedang melihat monster. Xiaoyan sebenarnya mampu berjalan sejauh ini di jalur kultivasi dan alkimia di usia yang begitu muda. Hal ini tanpa sadar menyebabkan orang-orang tua ini, yang telah menghabiskan seluruh hidup mereka untuk mencapai langkah ini, merasa malu di dalam hati mereka. Ketika mereka memikirkan hal ini, Ketua Guli dan Wakil Ketua Cilin tidak bisa tidak melihat satu sama lainnya. Namun, mereka bisa melihat senyuman pahit di mata satu sama lain. Keunggulan Xiaoyan benar-benar membuat kedua orang tua ini merasa sedikit tidak nyaman di hati mereka. Keduanya merasakan hal yang sama. Bagaimana Wei Yi bisa melepaskannya? Semakin luar biasa Xiaoyan, semakin dia merasa tidak adil. Dia telah menghabiskan seluruh hidupnya untuk mencapai posisinya saat ini. Bagaimana bocah di depannya ini bisa mendapatkannya dengan begitu mudah? Hal ini juga menyebabkan kebencian di hati Wei Yi menjadi semakin padat ketika dia menatap mata Xiaoyan. Namun, jika dia tahu bahwa kekuatan Xiaoyan saat ini dan fondasi alkimia yang luas adalah diperoleh dengan susah payah, dia mungkin tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk bersaing dengan Xiaoyan lagi. Tidak ada jalan pintas dalam jalur pelatihan. Alasan mengapa Xiaoyan bisa memperoleh prestasinya saat ini hanyalah karena ia mengandalkan ketekunan keras yang ia kumpulkan selama pelatihan. Kesulitan di sepanjang jalan, pertarungan hidup dan mati, semuanya bukanlah pelatihan. Jika Xiaoyan tidak menelan api surgawi, bagaimana dia bisa memiliki kekuatannya saat ini? Namun, bagaimana menelan api surgawi bisa begitu mudah? Kita tidak tahu berapa banyak situasi hidup dan mati yang terlibat. Jika bukan karena ketekunan Xiaoyan yang luar biasa, kemungkinan besar dia sudah lama jatuh di jalur kultivasi. Prestasi Xiaoyan semuanya diperoleh dengan mempertaruhkan nyawanya. Semuanya diperoleh oleh Xiaoyan dengan menahan rasa sakit dan penyiksaan yang tidak dapat ditanggung oleh orang biasa. Bagaimana Wei Yi bisa membandingkannya dengan dia dalam hal ini? Sesaat kemudian, kelompok beranggotakan 5 orang telah tiba di depan pintu hitam tebal yang misterius. Ini juga merupakan tujuan pertama perjalanan Xiaoyan. Hehe. Ruang ujian kelas atas ini memang sudah tidak digunakan selama bertahun-tahun. Sekarang setelah saya datang ke sini lagi, saya tidak bisa tidak mengingat beberapa jenius luar biasa dari masa lalu. Guli menghela nafas secara emosional sambil tertawa. Segera, aura di sekujur tubuhnya tiba-tiba bergetar. Dia mengepalkan tangan kanannya dan doki murni melonjak keluar dari telapak tangannya seperti mata air pintu hitam misterius. Mengikuti gelombang riak energi seperti air yang perlahan menyebar, lapisan cahaya putih krem yang samar muncul di permukaan pintu hitam misterius. Pintu misterius itu juga perlahan menjadi ilusi di ruang ini saat lapisan cahaya putih krem muncul. Akhirnya, hilang sama sekali. Hehe,
Aku telah membuat Xiaoyan tertawa. Tablet penguji roh bermutu tinggi ini sangat penting bagi asosiasi alkemis kita. Itu juga karena pembuatannya terlalu mahal. Oleh karena itu, kita tidak punya pilihan selain melindunginya dengan hati-hati. Kekeh, pintu hitam misterius itu juga telah hilang sama sekali setelah suaranya terdengar. Yang tersisa hanyalah sebuah pintu kosong. Guli melambaikan lengan bajunya yang besar dan memberi isyarat mengundang. Xiaoyan juga tersenyum. Dia bertukar pandang dengan Qin Zhonghu sebelum memimpin dan masuk. Aula besar ini tidak jauh berbeda dengan ruang ujian sebelumnya. Namun, sudah lama tidak digunakan, menyebabkan lapisan debu menumpuk di mana-mana. Guli yang mengikuti dari belakang mau tidak mau mengungkapkan senyuman pahit saat melihat ini. Dia melambaikan lengan bajunya yang besar, dan kekuatan tak kasat mata tiba-tiba melesat keluar, menyapu semua debu di tanah. Xiaoyan mengabaikan ini. Tatapannya tertuju pada tablet batu hitam pekat di tengah aula sejak dia masuk. Tablet pengujian roh kelas tinggi. Tanpa penjelasan apapun, Xiaoyan sudah berjalan di depan tablet pengujian roh sebelum orang-orang di belakangnya semua telah melangkah ke aula. Xiaoyan sudah sangat jelas tentang cara menggunakan tablet pengujian roh. Namun, saat menghadapi tablet pengujian roh ini, Xiaoyan tidak berani menggunakan kekuatan spiritualnya secara langsung untuk membombardirnya. Dia bisa merasakan bahwa ada susunan yang sangat misterius di dalam tablet pengujian roh ini. Namun, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak dapat menyelidikinya. Kemungkinan besar bahkan jika Xiaoyan mencurahkan seluruh kekuatan spiritualnya ke dalam tablet pengujian roh ini, tablet itu tidak akan rusak sedikit pun. Tangan kanannya terulur dari lengan bajunya. Dalam pikirannya, kekuatan spiritual tak berujung yang seperti lautan berubah menjadi sungai yang bergelombang pada saat ini dan sepenuhnya berkumpul di telapak tangan kanan Xiaoyan. Pada saat yang sama, telapak tangan kanan Xiaoyan perlahan-lahan menyatu dengan tablet pengujian roh. Dalam sekejap, mata Xiaoyan yang sedikit tertutup tiba-tiba terbuka lebar. Tablet pengujian roh itu seperti pompa air, menyedot seluruh kekuatan spiritual Xiaoyan yang seperti gelombang pasang keluar dari tubuhnya dalam sekejap. Pada saat ini, Xiaoyan tidak bisa menahan perasaan pusing di benaknya. Seluruh tubuhnya terasa seolah-olah akan runtuh dalam sekejap, menyebabkan Xiaoyan tanpa sadar mundur setengah langkah. Ketika Xiaoyan mundur, kekuatan spiritual yang melonjak sekali lagi kembali ke tubuh Xiaoyan. Xiaoyan langsung sadar kembali dan menstabilkan tubuhnya yang mundur. Wajahnya masih dipenuhi rasa takut yang masih ada saat dia melihat tablet pengujian roh dari sebelumnya. Detik berikutnya, 4 kata emas besar perlahan muncul di depan mata Xiaoyan. Alam Kaisar tingkat kedua, bab ke-119. Alam Kaisar tingkat kedua. 4 kata emas yang bersinar itu seperti jimat yang melumpuhkan tubuh, menyebabkan 5 orang di aula itu terpaku ke tanah. Mereka tidak bergerak sama sekali. Ruang di aula sepertinya telah membeku sepenuhnya saat ini. Dalam sekejap, tiba-tiba menjadi sunyi. HMP. Setelah beberapa lama, Wei Yi, yang berada di belakang Presiden Guli, mendengus dingin yang tak terlukiskan dari hidungnya. Hal ini juga menyebabkan suasana sunyi senyap tiba-tiba pecah. Xiaoyan dan yang lainnya juga langsung tersadar. Tatapan Xiaoyan masih tertuju pada 4 kata besar di tablet pengujian roh. Cahaya gembira berkedip-kedip di kedalaman matanya. Alam Kaisar tingkat kedua. Karena ini adalah level kedua, kemungkinan level alkemis Xiaoyan saat ini tidak jauh lebih rendah dari level Wei Yi. Bagaimanapun, dia, Wei Yi, hanyalah seorang alkemis tingkat kedua. CK. Kekuatan saudara Yan Xiao benar-benar mengesankan. Orang tua ini awalnya berpikir bahwa saudara Yan Xiao harus menjadi alkemis tingkat pertama di usianya saat ini. Siapa yang mengira bahwa orang tua ini meremehkan kekuatan sebenarnya dari saudara Yan Xiao? Guli juga memandang Xiaoyan dengan wajah takjub. Kekaguman terungkap di matanya yang dalam. Bahkan Cilin, yang berdiri di samping, memandang Xiaoyan dengan wajah penuh senyum. Terus-menerus menganggukkan kepalanya dan memuji. Xiaoyan juga tersenyum, menangkupkan tangannya dan tersenyum. Aku hanya beruntung. Aku tidak menyangka bahwa aku sebenarnya akan menjadi alkemis tingkat kedua. Namun, aku mempunyai pertanyaan yang ingin kutanyakan kepada Presiden Guli. Mendengar kata-kata Xiaoyan, Guli dan Cilin bertukar pandang. Mereka berdua dengan jelas mendengar jejak keanehan dalam kata-kata Xiaoyan, tapi mereka masih tidak mengerti. Sedikit mengernyit, Guli melirik ke arah Wei Yi, yang berdiri di samping, dan tersenyum. Saudara Yan Xiao, jika kamu mempunyai pertanyaan, tanyakan saja. Jika orang tua ini bisa menjawab, aku pasti akan memberitahumu semua yang aku tahu. Melihat ini, Xiaoyan tersenyum lagi. Dia juga tahu bahwa Guli dan Cilin jelas-jelas menghindari Wei Yi. Sehubungan dengan pertanyaannya,
Mereka berdua juga agak khawatir bahwa itu adalah masalah besar dan tidak ingin Wei Yi melakukannya tahu. Presiden Guli, ketika saya meninggalkan Gunung Li, saya tidak tahu apapun tentang alkemis di atas kelas 9. Tuanku sudah pergi berkeliling dunia. Oleh karena itu, saya ingin berbicara tentang alam kaisar tingkat kedua. Haha, begitu kata-kata Xiao yang disampaikan. Hal itu menyebabkan Guli, yang mata lamanya sesekali melirik ke arah Wei Yi, tanpa sadar mengungkapkan ekspresi aneh di wajahnya. Pertanyaan besar yang saya tunggu untuk Anda tanyakan adalah ini. Sudut mulut Cilin tidak bisa menahan senyuman. Dia sudah tertawa di dalam hatinya. Wajah Presiden Guli dari Guli, jika dalam hal ini, wajah Guli adalah miliknya. Guli, Presiden. Guli dari Guli. Wei Yi juga mengungkapkan cibiran menghina. Tatapan yang dia gunakan untuk melihat Xiaoyan seolah-olah dia sedang melihat orang bodoh. Saya pikir Anda memiliki latar belakang tertentu dan tahu banyak. HMP. Jadi Anda hanya orang desa. Anda bahkan tidak punya ide sedikit pun. Dari seorang alkemis tingkat tinggi. Lihatlah tuanmu. Dia benar-benar bodoh. Dia benar-benar menerima murid sepertimu. Dan kamu bahkan seorang alkemis. Sungguh memalukan. Jika dia benar-benar mengatakannya dengan lantang. Kemungkinan besar bahkan jika dua kaisar setengah bintang 8. Guli. Ada di sini. Dia masih akan membunuh mereka dengan paksa. Setelah tertegun beberapa saat. Mulut Guli sedikit bergerak. Segera setelah itu, ekspresinya berubah serius saat dia dengan dingin melirik ke arah Cilin. Melihat ini, Cilin buru-buru memulihkan ekspresinya dan memasang wajah serius. Haha, teman kecil Yan Xiao bertanya tentang ini. Xiao Yan juga bisa melihatnya di dalam hatinya. Namun, dia tetap berpura-pura tidak tahu apa-apa dan tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Guli juga tanpa sadar terbatuk 2 kali seolah sedang berdeham. Segera setelah itu, ekspresinya menjadi normal ketika dia membuka mulutnya dan berkata, pertanyaan yang diajukan saudara Yan Xiao memang normal. Lagi pula, alkemis tingkat tinggi sangat langka bahkan di benua ini. Selain itu, klasifikasi ketat terhadap alkemis juga menyebabkan orang menjadi sangat tertutup terhadap mereka. Klasifikasi alkemis dibagi menjadi alam manusia dan dewa. Alam manusia berasal dari alkemis tingkat 1 hingga alkemis tingkat 9. Ini juga mencakup 4 alam spiritual besar. Alam fana, alam jiwa, alam surgawi, dan alam kaisar. Saya percaya bahwa saudara Yan Xiao sudah memiliki pemahaman yang sangat baik tentang 4 alam besar ini. Xiao Yan tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dia tidak berkomentar. Guli juga tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Setelah itu, dia terus menjelaskan kepada Xiao Yan. Di atas alam manusia adalah alam dewa. Di dalam jiwa alam dewa, ia dibagi lagi menjadi alkemis peringkat 1 hingga alkemis peringkat 9. Alam spiritual di dalamnya adalah dibagi lagi menjadi alam persatuan, alam transformasi asal, alam transformasi dewa, dan alam nether. Alam persatuan menggunakan jiwa untuk berubah menjadi satu titik dan semua alam kembali menjadi satu. Seseorang mampu memadatkan semua kekuatan spiritual dalam tubuhnya menjadi satu titik dan memadatkannya menjadi manik jiwa. Itu ditempatkan di dalam lautan kesadaran dan dapat digunakan dalam segala bentuk. Alam transformasi asal, alam transformasi persatuan, berkomunikasi dengan dunia dan menggunakan kekuatan spiritual untuk mengubah kekuatan dunia. Dunia dapat digunakan dan seseorang dapat membentuk alam jiwa ilahi. Ia memiliki efek ajaib ketika menghadapi musuh. Alam transformasi ilahi, asal-usulnya adalah Tuhan. Kekuatan spiritual berubah menjadi semua makhluk hidup dan dapat menahan semua bencana. Saat ini, kekuatan spiritual telah berubah menjadi substansi dan bahkan benar-benar dapat memberikan efek ketika menghadapi musuh. Jika seseorang menggunakan teknik doklasi, kekuatannya akan mengguncang langit. Alam nether, bagian bawah dunia, ada sebuah jalan di dunia bawah. Ia mengendalikan roh-roh dunia dan tak terkalahkan di ruang ini. Ini adalah puncak sejati dari melatih kekuatan spiritual. Ia menyatu dengan dunia dan berubah menjadi tubuh ilahi. Itu menyentuh jalan dunia dan tak tertandingi. Di dalam alam dewa juga terdapat roh di alam. Bagaimanapun juga, roh di alam adalah alam di antara 2 alam. Dapat dikatakan ada keduanya. Oleh karena itu, masih ada satu lagi. Dari 5 alam. 5 alam spiritual dibagi menjadi 9 peringkat. Batas maksimum roh di realm adalah seorang alkemis peringkat 2. Ini juga merupakan bagian tersulit dari roh alam dewa. Alam persatuan adalah alkemis peringkat 3, peringkat 4, dan seterusnya. Alam nether dikenal sebagai peringkat 9. Kekuatan dunia nether tidak ada bandingannya. Namun, tidak ada cara untuk mengetahui apa itu pil obat peringkat 9. Saat itu, kekuatan dunia juga bisa diubah menjadi pil.
Semua orang tahu tentang kekuatan surga, namun tidak ada yang berani menjelajahi puncak surga. Poin ini adalah hal yang tabu di benua ini. Orang tua ini tidak akan berbicara lebih jauh. Saya percaya bahwa saudara Yan Xiao juga mengetahui satu atau dua hal tentang ini. Hal-hal yang disebutkan orang tua ini adalah alkemis tingkat tinggi sejati di benua ini. Saudara Yan Xiao, tahukah Anda tentang mereka? Meskipun itu bukan rahasia. Guli masih berkeringat deras saat dia berbicara. Sungguh melelahkan membicarakan mereka. Namun, saat kalimat terakhir Guli dibunyikan, Xiaoyan sudah tercengang di tempat. Tidak ada yang berani menjelajahi puncak surga. Itu adalah hal yang tabu di benua ini dan semua orang mengetahuinya. Hal ini membuat Xiaoyan sangat penasaran di dalam hatinya. Di mata Guli, semua ini dilihat olehnya. Xiaoyan masih mencerna banyak hal yang dia katakan. Dia pun tertawa pelan dan tidak mengganggunya lebih jauh. Bersambung ke bab selanjutnya.